semangat ya, terima kasih yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, ya saya hormati pula Ibu Kadif SD yang bersamanya saya dari pagi, yang saya hormati Bapak Fasilitator serta guru-guru hebat yang ada di SMP Negeri 11. Ini khusus untuk SMP Negeri 11 ya. Pertama-tama saya berterima kasih atas apresiasi yang diberikan, atas pembelajaran mendalam ya, e-learning juga ya Pak ya yang dibahas. Kalau hari Kamis yang lalu saya berkunjung di SD Kapasak yang di sebelah. Kebetulan saya melirik-lirik, oh ada SMP di sebelahnya ya. Terus bilangnya, iya Bu, itu SMP Negeri 11. Sebentar saya main ke sana ya. Ceritanya tanggal hari Kamis kemarin mau main ke sini. Tapi tiba-tiba di siang itu pas saya sudah mau ke sini, ditelepon untuk rapat. Jadi saya bilang, aduh Bapak saya main ke sebelah. Iya, ternyata masih sejodoh di hari ini. Saya menerima undangan dari Ibu Keksek. Saya bilangnya sama Pak Kabit SMP untuk hadir di pagi hari, nanti saya menyesuaikan waktunya. Ternyata saya bisanya sampai di sini di jam 2:30 sore. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Tapi tidak mengurangi juga rasa bangga saya karena Bapak Ibu di jam 2:30 ini masih fokus, masih kelihatan fokusnya. Biasanya kalau sudah makan ini kan kita lebih, mungkin karena fasilitatornya juga cukup bagus sehingga Bapak Ibu tidak mengantuk. Ya biasanya kalau hari Sabtu ini kan biasanya kita lebih fokus untuk kegiatan di rumah. Tapi di sini 5 hari kerja atau 5 hari kerja, berarti ini tambahan ya, Bapak Ibu diberikan tambahan ya. Terima kasih banyak. Ya, tentunya ada program dari Dirjen GTK kemarin itu sehari belajar bersama guru, sehari belajar bersama guru. Sehari belajar bersama guru, mungkin ini juga salah satu maknanya ya bahwa kita ini ada sensation juga. Ya. Sehari belajar bersama guru. Untuk SMP Negeri 11 sudah dapat itunya Bu, papan aplikasinya. Papan aplikasinya sebenarnya sama sudah dibuka. Sudah ada teknisinya. Sudah dijelaskan rumah pendidikan. Belum ya. Jadi sedikit saya menyampaikan di smartboard yang baru ini sebenarnya bukan smartboard, namanya papan panel interaktif. Tapi saya bilangnya sama aja dengan smartboard. Hanya bedanya itu dia lebih kecil dari ini, mungkin belum dibuka sama Ibu Keksek. Nah, di aplikasi yang ada di papan panel ini adalah rumah pendidikan. Nanti buka-buka aja nanti di Google, dan memang harus kita buka. Di rumah pendidikan ada ruang-ruang di dalamnya, ada ruang guru, ada ruang murid, ada ruang orang tua, dan ruangan lainnya. Bapak Ibu bisa mengakses buku secara digital sesuai dengan jenjangnya. Ya. Jadi ini lagi yang saya sampaikan, sebenarnya nanti ada yang menawarkan untuk kelas pintar, ya ini kan banyak yang dari swasta pun menawarkan untuk kelas pintar ke sekolah-sekolah. Tolong disandingkan dulu sebelum membeli di sebelah, karena di rumah pendidikan ini sebenarnya sudah lengkap buku-buku yang Bapak Ibu bisa download, termasuk di dalamnya bank soal untuk keperluan AMDK siswa-siswa. Jadi dia sudah berdasarkan tema, nanti bukannya pakai akun guru, yang akun untuk siswanya juga, akun belajar untuk siswa nanti dibuatkan oleh operator Bu, dibuatkan juga, nanti pembahasannya ada yang dilatih untuk pembahasan ke sekolah masing-masing. Nah di akun guru ini saya berharap juga Bapak Ibu selaku guru-guru hebat memasukkan nanti karya-karyanya di dalam situ. Misalkan Ibu menjadi guru matematika gembira, nanti masukkan apa yang nanti dimasukkan di situ agar bisa diadopsi oleh teman-teman yang lain. Jadi maksud dari sehari belajar bersama guru itu sama-sama kita maju bersama. Nah, selain untuk ruang guru, nantinya oleh Pak Wali Kota Makassar, karena beliau sangat konsen terkait dengan kemajuan pendidikan, dibantu juga terkait dengan fasilitas internet. Jadi misalkan Pak, siapa Pak namanya? Pak Najamuddin, misalkan Pak Najamuddin lagi mengajar di sini. Apa yang diajarkan Pak Najamuddin bisa dilihat di SMP lain. Ya, nanti fungsinya seperti itu juga di ruang internet. Hanya semoga bisa terrealisasi dalam bulan ini di hari jadi menjelang hari jadi Kota Makassar, semuanya bisa terrealisasi dan kita bisa melihat Pak Najamuddin mengajarnya tidak hanya di SMP Negeri 11 ini, tapi bisa terlihat juga di sekolah lain.
kalau misalkan ada guru hebat di sini yang sudah bisa menjadi fasilitator untuk mata pelajaran tertentu, juga bisa ditonton di sekolah lain. Jadi ini adalah salah satu cara untuk memotivasi Bapak Ibu untuk berbuat yang terbaik lagi. Seperti kata John F. Kennedy, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang bisa kau perbuat untuk negara ini. Itu pun juga saya bilangnya jangan tanyakan apa yang Kota Makassar bisa berikan, tapi tanyakan apa yang bisa diberikan untuk Kota Makassar, khususnya untuk siswa-siswa yang ada di Kota Makassar. Saya mengapresiasi karena setengah 3 belum ada yang pada ngantuk, masih segar-segar. Ya, saya mau lagi coba tesnya. Kalau saya bilang tepuk 1 kali tepuk 2 juga begitu, sesuai dengan instruksinya ya. Tepuk 3. Iya kan? Tepuk 2. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepukannya buat Ibu Hepsek. Hari ini Ibu Hepsek tidak semangat, jadi lebih kencang lagi tepukannya buat kita. Lebih kencang lagi. Ya, terima kasih banyak ya. Terima kasih dari saya. Ya, tetap semangat, tetap menginspirasi buat siswa-siswa yang ada di SMP Negeri 11, tetap menjadi yang terbaik untuk guru hebat yang ada di sini. Sekian yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Hepsek dan Pak Fasilitator, saya biasanya kalau turun di sekolah, sayang kalau saya tidak mendengar apa yang Bapak Ibu bisa sampaikan, termasuk kesan di dalamnya. Kalau tadi di SD Mandai saya mendengar terkait dengan jaringan internetan yang begitu bagus, ditambah lagi dengan toilet yang juga tidak terakomodir dengan bagus, belum lagi buku-buku yang di perpustakaan juga tidak memadai untuk tingkatan kesejahteraan anak SD. Nah, di SMP Negeri 11 ini juga saya pengen dengar keluh kesah dari Bapak Ibu sekalian. Saya silakan, waktunya tidak lama Pak, saya tidak akan minta waktu Bapak, cuma 10 menit aja, silakan Bapak Ibu. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rasmawati Nurdin. Mohon izin Bu Kadis, sebelumnya ini adalah tahun pertama menuju ke tahun kedua saya di SMP, yang awalnya saya di SD, dan kebetulan saya memegang mapel pendidikan agama Islam. Dan betul-betul sangat jauh berbeda antara tingkatan SD dan SMP untuk situasinya. Adapun saya memasuki SMP 11 ini sangat luar biasa bagi saya, utamanya kepada guru-guru yang betul-betul welcome pada saya walaupun saya dari SD, dan mereka semua ikut membimbing saya di sini bagaimana menjadi pengajar SMP. Yang pertama yang mungkin saya sampaikan kepada Ibu bahwa di sekolah kami itu fasilitas yang pertama kali yang saya lihat di sini yang agak kurang dan perlu ditambah adalah masalah fasilitas di dalam kelas, seperti tempat duduk, meja situ sudah banyak yang rusak. Dan sempat saya masuk waktu pertama kali saya menjadi wali kelas di sini, saya pertama kali bertugas di sini dikasih sebagai wali kelas, itu di kelas 7 bahkan saya masuk tidak ada kursinya, jadi saya yang mencari kursi seperti itu ya, yang memiliki kelas berlebih kursi ataupun di sudut-sudut yang artinya masih bisa dipakai. Itu kendala kami yang pertama. Yang kedua adalah masalah WC. Kalau masalah WC kami kurang juga Bu untuk siswa. Kami punya 4 WC, tapi siswa kami 500 lebih, dan itu kendala anak-anak yang biasa menyampaikan kenapa terlambat masuk, kalau izin keluar katanya antri. Seperti itu, mungkin ada bisa penambahan WC yang kami bisa dibantu. Ada beberapa bangunan kami Bu Kadis yang ada di kelas itu, ada yang atapnya sudah rubuh, PL-nya sudah tidak layak lagi. Seperti itu, mungkin itu yang kami ingin sampaikan. Kemudian 1 tahun terakhir ini kami guru-guru untuk masalah fasilitas WiFi kami kurang memadai, seperti itu. Mungkin ada WiFi, cuman mungkin
aksesnya yang agak kurang, entah apa dari IndiHome-nya atau bagaimana? Baik, ya, terima kasih. Saya langsung aja jawabnya ya. Ya, baik. Untuk SMP Negeri 11 ini saya melihat bantuan labornya itu 2023. Di sebelahnya juga 2022. Iya. 2 tahun berturut-turut dapat label, walaupun barangkali jumlahnya nggak begitu banyak ya, Iya. 60 per tahunnya. Tapi yang pasti mengakomodir dari sekian jumlah SMP yang ada di Kota Makassar. Artinya memang kue ini tidak banyak, tapi harus dibagi-bagi. Artinya apa? Di tahun 2022, 2023 dapat 2 tahun lalu berarti ya. 2025 nanti kami bisa lihat ya, bermohon 2 kelas katanya. Terus yang kedua terkait dengan fasilitator atau fasilitas yang diberikan dalam hal ini dapat bantuan loh SMP Iya, 2 WC. ini dari sekian jumlah sekolah. Mungkin di SMP Bapak nggak dapat ya, SMP 20. Tapi SMP 11 ini dapat anggaran 1,2 miliar. Iya, yang dibongkar di sebelah sana itu kan dapat ya. Saya terima kasih saran dan masukannya. Memang kalau kita berbicara terkait dengan toilet, ya harusnya jumlah toilet perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah toilet laki-laki. Kenapa? Anak perempuan membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan laki-laki dan memang harus diakomodir terkait dengan jadwal menstruasi dan jadwal-jadwal lainnya. Ya. Sehingga memang ini perlu ditambahkan, tahun ini dapat Bu, dapat lagi katanya, walaupun nanti dapatnya itu ya paling penambahannya 2 toilet perempuan, 2 toilet laki-laki. Makanya saya bilangnya selalu sama perencanaan yang perlu diperbanyak sebenarnya kalau laki-laki itu adalah biliknya. Jadi mungkin besarannya itu tidak usah terlalu besar biliknya, tapi memadai untuk jumlah anak sehingga persentase jumlah anak yang berkaya itu tak usah lama-lama izinnya karena memang sudah terakomodir semuanya. Termasuk di dalamnya adalah jumlah toilet anak perempuan juga harus lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki. Ini mindset ini yang harus kita sama-sama sama-sama berpersepsi yang sama bahwa jumlah toilet perempuan itu harus lebih banyak karena ada yang namanya jadwal menstruasi dan lama penggunaan toilet anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki. Depannya Bu nanti bisa dibantu lah kalau misalkan masih kurang lagi dengan jumlah murid yang ada 500 di sini dengan bantuan. Berarti bisa nanti dibantu dengan dana bos atau dicarikan CSA lainnya. Saya melihat di beberapa sekolah, saya kagum dengan SD. Ada SD, salah satu SD di Kota Makassar, tiap kelas itu punya toilet. Keren kan? Sekolah negeri punya toilet. Dan toilet yang ada di sekolah negeri itu, saya sebut aja ya sekolahnya SD Negeri Impres Umas Antang 3. Dia punya toilet masing-masing dalam kelas, jadi tidak ada antri-antri lagi di luar, walaupun di luar juga punya toilet. Ya. Dan toilet yang ada di sekolah tersebut dibantu oleh orang tua siswa dengan CSA. Jadi itu yang keren. Sebenarnya kita sama-sama lah mendorong partisipasi siswa, partisipasi orang tua. Hanya saja jangan sampai dianggap lagi pungli. Kalau seperti itu, jadi mesti dikomunikasikan dengan baik. Ya. Saya melihat situasi lahan yang ada di SMP Negeri 11 ini masih memungkinkan untuk kita nambah-nambah lagi, masih memungkinkan kita menghijaukan lagi sekolah ini. Airnya tidak susah kan Bu? Susah ya air di sini? Susah. Agak susah. Kalau waktu sholat itu biasa. Karena batu. Kalau kita menggali sumur bor yang lainnya juga mencari sumber-sumber air pun juga masih susah. Gitu. Ya. Jadi tetap diusahakan Bu gimana baiknya. Pada kesempatan yang baik ini juga saya mengajak untuk mari kita sama-sama menghijaukan sekolah ini, pengelolaan sampahnya juga diperbaiki, termasuk di dalamnya adalah sampah plastik. Nah, di sampah plastik ini sebenarnya kita bisa berinovasi sampah plastik tukar dengan peralatan sekolah. Jadi salah satunya adalah mengajarkan anak-anak untuk kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, ada 7 kebiasaan hebat anak Indonesia hebat yang bisa kita adopsi di dalam inovasi, termasuk di dalamnya adalah bagaimana pengelolaan sampah plastik nantinya bisa ditukar dengan peralatan sekolah. Saya berharap Ibu Kemsek bisa menggagas itu sehingga saya tidak menemukan lagi sampah plastik yang ada di sini. Sekolahnya juga bisa tertata lebih bersih lagi, lebih hijau lagi, karena masih memungkinkan untuk lahannya untuk kita berimprovisasi bisa lebih baik lagi ya. Ya, itu harapan saya tantang Ibu Kemsek beserta guru-guru yang ada di sini, guru-guru hebat, untuk kita hijaukan sekolah ini, kelola sampahnya dengan bagus, termasuk sampah plastik.
ataupun sampah yang lainnya, entah sampahnya diolah dalam komposter atau lubang biopoli lainnya atau dengan metode lainnya. Ya, saya berharap bahwa ada kebiasaan-kebiasaan baik yang saya bisa dapat di SMP Negeri 11 ini. Ya, ini motivasi ya buat Bapak Ibu sekalian. Sehingga ketika saya datang di sini tidak tampak gersang lagi sekolahnya, tapi bisa lebih hijau lagi. Iya. Ada salah satu sekolah SMP di Negeri Makassar, dia tidak terlalu besar, tapi sekolahnya asri, bagus. Ketika kita masuk juga, bukan persoalan baru dan lamanya, itu mindset yang harus diubah. Tapi komitmen kita untuk berubah di dalamnya. Kalau kita baru ketemu, baru langsung keluhan yang lebih banyak dibandingkan dengan apa yang kita perbuat, berarti kata John F. Kennedy tidak berlaku di sini jadinya. Ya, saya terima kasih banyak. Ada satu lagi yang bisa disampaikan, mewakili dari sebelah sini yang tengah. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bu Kadis, perkenalkan nama saya Muhammad Akram. Saya mengaku mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya langsung saja. Bulan Juli baru kita mengadakan pertemuan orang mahasiswa dan tempatnya sama di sini. Kemudian beberapa hari yang lalu rapat KKS di tempat yang sama dan pertemuan berikutnya yang ketiga ini di sini. Sebenarnya ini bukan pertemuan. Yang saya ingin katakan ini adalah ruang lab. Tapi karena tidak ada tempatnya, maka kita sulap tempat ini menjadi tempat pertemuan yang 3 sampai 4 kali. Jadi sebenarnya saya mau sampaikan, cinta butuh itu kalau saya ingin pakai bahasa yang sangat sederhana, tempat pertemuan khusus, bukan lab komputer yang kita jadikan. Jadi bahasa yang aula. Kalau saya sederhanakan itu tempat pertemuan, jadi bahasanya aula. Di sisi sebelah selatan ada tempat yang memungkinkan, bisa kita kosongkan, cuma sekedar masukkan. Kemudian yang kedua mengenai bangku untuk guru. Kalau kita ke ruang guru itu bangkunya ada yang Bangku dan meja. bermacam-macam sumbernya, ada yang dari kayu, ada yang dari apa, yang modern, yang dari beling. Jadi kita kumpul dari beberapa tempat untuk ditempati. Mejanya juga begitu. Kalau kita lihat bermacam-macam. Jadi saya sampaikan juga bahwa kita kekurangan meja dan bangku guru. Saya kira itu 2 hal yang paling. Saya kira pertama yang awal tadi. Bayangkan kalau kita mengadakan pertemuan sebesar ini, pertemuan di KKS, kita harus di sini. Kemudian ya inilah yang suasananya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak saran dan masukannya. Memang di beberapa sekolah masih memang melihat beberapa kekurangan, termasuk di dalamnya adalah sarana dan prasarana. Kemarin itu saya banyak bertanda tangan untuk hibah dari SKPD lain terkait dengan meja guru dan kursi. Ya. Jadi meja yang tidak dipakai di SKPD mungkin karena ada peralatan baru tersebut yang dihibahkan ke sekolah, tapi kondisinya dalam keadaan bagus. Saya juga nggak mau bertanda tangan kalau kondisi jelek baru dilempar ke sekolah. Ya, saya coba untuk usahakan seperti itu. Kalau yang lainnya sebenarnya kondisinya di sini itu masih bagus Pak di ruangan ini, walaupun Bapak tadi mengatakan bahwa gabungan kursi-kursinya yang ada, ya saya melihat kalau di belakang itu kursi bantuan dari 2022 dan 2023 kebutuhan langsung capnya kelihatan sama saya. Ya. Di ruangan guru ya, kalau tadi yang di ruangan guru nanti dicarikan bantuan untuk juga dari SKPD lain, sekiranya ada alat dalam hal ini meja yang tidak terpakai terus mau dikasihkan. Saya kemarin bicara dengan bagian umum, dia bilang nanti saya akan lihat yang mana bisa disalurkan ke sekolah. Saya coba masukkan nantinya di dalam listnya kami untuk bantuan meja guru. Ruangan guru memang sudah ada Pak. Sementara dibangun. Sementara yang berehat ya. Sementara berehat. Kan 120 hari lain kali ya Bu ya. 3 bulan. 23 Desember, ya 120 hari. 20 hari katanya ya, semoga bisa terwujud, nanti kita lihat lah ya. Tolong dibantu nanti dari segi pengawasannya, ya saya juga tidak mau menerima gedung ataupun rehab yang dalam kondisi tidak baik-baik saja, padahal dana pemerintah banyak yang terpakai. Nanti kita sama-sama mengawasi kalau nanti proses pekerjaannya tidak komplit Bu, Ibu ajukan ini, sampaikan juga kalau saya tidak puas dengan ini, supaya ini juga jadi bahan koreksi buat kami yang ada di dinas pendidikan, karena ini kan pakai dana APBD. Ya. Untuk keluhan lainnya Pak akan kami usahakan, ya. Tapi yang pasti juga kami berharap bahwa
terkait dengan mutu dan kualitas pendidikan yang Bapak Ibu butuh untuk bagaimana mencerdaskan anak-anak kita. Saya terima kasih banyak atas kesempatan ini. Mohon maaf menyita waktunya. Ya, ini kali pertama saya berkunjung di SMP Negeri 11. Terima kasih banyak. Dan berharap bahwa Bapak Ibu masih semangat sampai di jam 7 malam. Sampai jam 4 sore ya. Ya, tetap semangat. Ya. Semoga apa yang kita dapatkan pada kali ini membuka cakrawala baru kita berpikir bahwa memang masih banyak kekurangan-kekurangan yang kita lakukan sebagai guru, dan kekurangan itu setelah kita ketahui kita perbaiki, dan itu akan menjadi amal ibadah buat kita semua yang harus. Sekian dari saya, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya.